Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Roh Kudus, terangilah akal budi kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu yang akan kami renungkan. Sentuhlah hati kami, agar kami dapat menangkap kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sertai kami selalu agar kami tidak mudah menyerah di tengah kesulitan. Semoga renungan hari ini membawa kami semakin dekat kepadamu dan menjadi bekal bagi perjalanan iman kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan Injil Katolik untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Bacaan ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang dan melakukan penggandaan roti dan ikan untuk memberi makan orang banyak di sebuah pegunungan. Yesus menyembuhkan orang banyak. Ketika Yesus berada di sebuah pegunungan dekat Danau Galilea, banyak orang datang kepadanya membawa orang-orang yang sakit, lumpuh, buta, bisu, dan cacat. Yesus menyembuhkan mereka semua, membuat orang banyak takjub dan memuji Allah. Yesus memberi makan 4.000 orang. Karena tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang telah 3 hari bersamanya tanpa makanan, Yesus bertanya pada murid-Nya tentang persediaan yang mereka miliki. Dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil, Yesus berdoa, memberkati dan memecah-mecahkan makanan tersebut, lalu membagikannya kepada sekitar 4.000 orang hingga kenyang. Sisa makanan yang terkumpul bahkan lebih banyak dari yang mereka miliki pada awalnya. Mari kita renungkan belas kasih yang berlimpah. Yang pertama, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan melihat keramaian, kita dipanggil untuk melihat dan merespon kebutuhan sesama di sekitar kita. Yesus tidak mengabaikan kebutuhan fisik dan spiritual orang banyak. Ia tidak hanya menyembuhkan mereka yang sakit, tetapi juga memberi makan mereka yang lapar. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan yang sejati meliputi kepedulian holistik terhadap sesama, baik jiwa maupun raga. Yang kedua, berbagi dari keterbatasan. Para murid hanya memiliki sedikit roti dan ikan. Namun Yesus meminta mereka untuk tetap memberikannya. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu menunggu memiliki segalanya untuk bisa berbuat kebaikan. Tuhan dapat melipat gandakan apapun yang kecil yang kita tawarkan dengan iman dan kemurahan hati. Dengan menyerahkan roti kecil kita kepadanya, Ia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berlimpah, jauh melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Ketiga, kasih yang melimpah ruah. Peristiwa ini menunjukkan kemurahan hati Tuhan yang berlimpah. Sisa makanan yang terkumpul setelah semua orang kenyang melambangkan karunia Allah yang selalu mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah memberikan secara pas-pasan, tetapi selalu berlimpah ruah. Renungkan, apakah Anda merasa cukup
dengan rezeki yang Tuhan sediakan? Apakah Anda merindukan datangnya kerajaannya dengan penuh harapan? Yang keempat, menjadi alat belas kasihan. Yesus menggunakan para murid-Nya untuk mendistribusikan roti, mengajak mereka terlibat dalam pelayanannya. Kita pun dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan belas kasih Tuhan di dunia. Saat melihat ada orang yang lapar secara fisik, emosional, atau spiritual, kita seharusnya tidak mengusirnya, tetapi bertindak dengan belas kasihan yang sama seperti Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan belas kasih-Mu, sehingga kami dapat melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Bantu kami untuk mempercayai bahwa apapun yang kecil yang kami miliki, jika kami persembahkan kepadamu dengan tulus, akan Kau lipat gandakan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Gerakkan hati kami untuk bertindak dengan belas kasihan, dan jadikanlah kami alat-Mu untuk menghadirkan cinta dan kelimpahan-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.